Praktek pertambangan yang baik dan benar harus memenuhi prinsip-prinsip good mining practice. Hal ini akan mendukung peradaban manusia yang ideal menuju pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia, nama yang sudah lama dikenal Indonesia dan dunia. Beroperasi lebih dari setengah abad, PT Freeport Indonesia mengeksplorasi, menambang dan mengolah batuan biji yang mengandung mineral tembaga dengan mineral ikutan emas dan perak di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua. Produk akhir yang dihasilkan berupa konsentrat tembaga ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik peleburan atau smelter. Dari katoda tembaga yang dihasilkan oleh pabrik peleburan, hasilnya digunakan sebagai bahan produk perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral yang kini saham mayoritasnya dimiliki oleh Mine ID yang merupakan holding industri pertambangan Indonesia serta Freeport McMoran asal Amerika Serikat. Kawasan mineral Grasberg, Papua merupakan salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia dengan teknik penambangan terbuka maupun bawah tanah. Seluruhnya dikelola menggunakan teknologi canggih dengan prosedur keselamatan kerja yang bersertifikasi internasional. Kini, PT Freeport Indonesia memasuki era tambang bawah tanah yang menjadi peluang berharga setelah tambang terbuka berakhir. Meski lebih beresiko tinggi dari tambang terbuka, PT Freeport Indonesia membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk penambangan di bawah tanah yang berskala besar dan memiliki kompleksitas sangat tinggi. Ya, manfaat tambang terdapat pada kehidupan kita sehari-hari seperti mineral tembaga yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar penghantar listrik, batu bara yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, aluminium untuk industri packaging, nikel yang dimanfaatkan sebagai bahan baterai isi ulang, dan juga komponen dalam alat-alat elektronik dan transportasi. Dalam ponsel yang kita genggam, terdapat kurang lebih 70 elemen mineral dari hasil tambang. Namun proses terciptanya produk-produk tersebut sangat panjang dan kompleks. Harus juga dipahami terdapat perbedaan antara usaha pertambangan dan industri pengolahan hasil tambang. Karakter bisnis kedua usaha ini berbeda, baik dalam tingkat keahlian maupun besaran investasinya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama saya saat ini VP Occupational Health and Safety PT Freeport Indonesia, Bapak Hengki Rumbino, dan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia atau Perhapi, Bapak Rizal Kasli. Selamat datang Pak Rizal dan juga Pak Hengki. Terima kasih sudah hadir di CNN. Kita ke Pak Hengki dulu ya. Pak Hengki mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya. Sebenarnya bagaimana sih pertambangan di PT Freeport itu dan produk apa saja yang dihasilkan? Pada dasarnya produk yang dihasilkan oleh penambangan PT Freeport Indonesia adalah tembaga. Dan kalau kita lihat pada dasarnya industri pertambangan atau kegiatan pertambangan di PT Freeport Indonesia itu dimulai dengan kegiatan eksplorasi. Nah, dari kegiatan eksplorasi ini kita menganalisis mengenai kadar biji atau kadar pada batuan di area pertambangan tersebut. Kemudian dari kegiatan eksplorasi ini kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan perencanaan tambang. Perencanaan ini mencakup analisis mengenai kadar total, kemudian penentuan metode-metode penambangan mana yang akan digunakan, metode pengeboran ataupun metode peledakan yang akan digunakan, termasuk juga stripping ratio, kemudian kestabilan terowongan, sampai kepada pengambilan dan pengangkutan. Nah, dari kegiatan perencanaan ini kemudian kita masuk ke kegiatan penambangan secara umum. Dari kegiatan penambangan ini dilakukan dengan pengeboran dan peledakan, kemudian pengangkutan. Nah, pengangkutan ini ada proses di mana kita harus menghancurkan material yang diambil dari kegiatan penambangan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian dari situ dikirim ke pabrik pengolahan kita untuk kemudian diolah dan dimurnikan. Di sana kita menggunakan proses flotasi untuk memisahkan kadar biji daripada mineral pengotornya. Setelah itu kemudian dikeringkan untuk kemudian dikapalkan dan dikirim ke pabrik peleburan yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri.
Oke. Nah, di pabrik peleburan ini kemudian akan dibentuk yang namanya katoda tembaga, dan katoda tembaga ini yang akan digunakan oleh industri-industri hulu untuk menciptakan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan Kalau dalam manusia. kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bisa temukan dalam produk-produk apa saja, Pak? Yang paling gampang kita lihat cellphone yang kita gunakan atau handphone yang kita Oke. gunakan itu mayoritas daripada komponen yang ada dihasilkan daripada tembaga. Oke. Seperti itu. Nah, kita kan tahu ya Pak ya, bisnis pertambangan ini adalah bisnis yang bisa dikatakan penuh resiko ya, apalagi pertambangan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh PT Freeport. Nah, dengan investasi yang tentunya bisa dibilang tidak kecil ya, besar begitu, kemudian juga nilai pengembaliannya yang juga mungkin butuh waktu cukup lama. Nah, mengapa PT Freeport ini berani untuk mengambil resiko? Bagi saya ada dua faktor ya. Yang pertama, pengalaman PT Freeport Indonesia selama hampir 50 tahun, kita menambang sebagian cadangan biji kita dari bawah tanah dengan menggunakan metode block caving. Ini memberikan confidence level yang tinggi bagi Freeport untuk tetap melanjutkan penambangan bawah tanah terhadap cadangan-cadangan yang jauh terletak di dalam perut bumi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau kita ketahui saat ini keterdapatan mineral tembaga itu sumber dayanya itu terbatas, tidak bisa diperbaharui, dan dengan keterbatasan itu tentunya kita melihat bahwa mineral yang terbatas dan demand yang tinggi setiap hari tentunya akan menaikkan harga daripada tembaga itu. Nah, jadi Freeport juga dengan melihat kondisi di mana supply-nya terbatas, kemudian demand yang tinggi, bisnis ini sebenarnya menarik. Freeport juga tentunya menggunakan analisis-analisis investasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang lain atau industri-industri yang lain. Tentunya dengan melihat bahwa jika harga dan kemudian supply yang tinggi bisa kita pasok, tentunya akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Oke. Tentunya kita melihat ini dari tidak semata-mata dengan kegiatan penambangannya sendiri, tetapi kita melihat kalau dari NPV dan kemudian ROI-nya itu cukup optimal, bisa dimanfaatkan, kemudian penggunaan teknologi-teknologi terbarukan yang ada saat ini, kita bisa terus melanjutkan kegiatan penambangan sampai ke cadangan yang terletak jauh di bawah perut bumi. Oke, Seperti itu. ini kan kalau memang ternyata cadangan yang diperkirakan ada itu betul-betul ada begitu ya. Ya. Nah, Pak Rizal mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seberapa besar sih tingkat keberhasilan dalam penemuan cadangan bernilai begitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari tingkat keberhasilan itu yang pertama tergantung dari komoditasnya. Misalnya seperti tembaga emas itu rata-rata itu tingkat keberhasilan di bawah 3%. Nah, boleh dikatakan banyak perusahaan yang gagal untuk mendapatkan itu dalam arti bahwa cadangan itu dalam skala ekonomi. Oke. Nah, yang bisa dilanjutkan untuk sampai ke tahap penambangan. Nah, itu Jadi relatif tingkat keberhasilan hanya di bawah 3%. Di bawah 3%, Nah, kecil tapi sekali ya. kalau nikel itu bisa 30%. Oke. Tergantung komoditasnya tadi. Mm-mm. Nah, kalau seperti emas atau apa namanya, yang epithermal itu rata-rata di bawah 3%, bisa 2%. Nah, boleh dikatakan sebagian besar perusahaan itu nanti akan gagal di tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ya. Nah, Pak, sebenarnya praktek pertambangan yang benar dan sesuai aturan itu seperti apa sih? Yang pertama adalah kita mengikuti good mining practice. Nah, itu tentu saja tahapannya itu harus dilalui, misalnya tahapan pertama adalah eksplorasi. Tadi Pak Hengki sudah menjelaskan, tahapan pertama yang sangat menentukan adalah eksplorasi. Nah, di situ kita akan bisa menentukan sumber daya atau cadangan yang apakah nanti bisa ditingkatkan menjadi sampai ke tahap operasi produksi. Oke. Nah, terus yang kedua itu kita melakukan studi kelayakan namanya. Studi kelayakan itu untuk menentukan tingkat ekonomi dan teknik, apakah itu nanti bisa diolah dengan secara menguntungkan dan tekniknya aman. Nah, kemudian kita juga melakukan kajian lingkungan. Nah, sekarang kita sering dengar kata-kata AMDAL. Nah, itu adalah salah satu untuk melakukan kajian terhadap kelayakan lingkungan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap konstruksi. Oke. Konstruksi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa
seperti Freeport, dia harus membangun jalan sekian kilometer, kemudian dia menyiapkan infrastruktur, baik pabrik, kemudian perumahan, kantor, dan segala macam, pelabuhan. Nah, setelah itu terjadi, mereka melakukan masuk ke dalam tahap kegiatan operasi produksi. Nah, disitulah mereka baru bisa menghasilkan uang. Nah, setelah itu juga ada tahapan berikutnya adalah yang kita sebut dengan penutupan tambang atau mine closure. Nah, tambang yang apakah dia karena cadangannya habis atau izin yang berlaku itu selesai. Nah, mereka harus melakukan mine closure dan dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan monitoring. Nah, itu yang kita sebutkan dengan siklus pertambangan. Oke, nah lebih lanjut tentang pertambangan atau proses praktek pertambangan di PT Freeport Indonesia kita akan bahas lebih lanjut nanti, Pak Rizal dan juga Pak Enki. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali berbincang tentang proses pertambangan bawah tanah di PT Freeport Indonesia sesaat lagi di Indonesia Forward. Kembali di Indonesia Forward, kita masih berbincang mengenai proses penambangan di PT Freeport Indonesia. Saya ingin ke Pak Rizal sebagai pakar penambangan, Pak. Bapak melihat bagaimana tantangan penambangan yang dihadapi PT Freeport Indonesia, dilihat dari sisi geografis, infrastruktur, atau faktor-faktor lainnya? Yang pertama adalah setelah PT Freeport Indonesia mendapatkan kontrak karya dengan pemerintah pada tahun 1967, nah, PT Freeport Indonesia langsung mengembangkan yang namanya infrastruktur. Salah satunya adalah jalan yang harus mereka bangun dari pelabuhan menuju ke Tembagapura sampai mendekati cadangan yang ada itu sejauh 68 mil dengan kira-kira hampir 100 km kalau kita bandingkan. Kalau dari Jakarta itu sudah melewati Cikampek jalannya, jadi cukup jauh. Nah, dengan medan yang sangat berat karena perbedaan elevasi itu dari pelabuhan sampai ke daerah Tembagapura itu mencapai 1.800 meter dari muka laut. Wow, jadi menanjak. Menanjak gitu ya, sangat Pak, ya? berat itu. Nah, Oke. mereka juga menggunakan bantuan dari helikopter untuk memindahkan alat berat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi biaya yang mereka butuhkan cukup besar. Lalu kemudian penambangan dilakukan itu dimulai di mana, Pak? Nah, penambangannya dilakukan adalah di yang pertama adalah di Iceberg. Oke. Nah, di Iceberg itu karena letak daripada badan biji itu dekat permukaan, nah sehingga itu bisa dilakukan dengan tambang terbuka. Nah, itulah tambang terbuka pertama yang PT Freeport Indonesia kembangkan. Nah, namun karena cadangan tambang tersebut itu terbatas. Nah, sehingga pada tahun 1987 cadangannya habis. Nah, namun dalam perjalanannya mereka menemukan cadangan baru itu di GPT-2. GPT-2 itu adalah Gunung Bijih Timur 2, yang kedua namanya. Lokasinya tidak jauh dari... Lokasi tidak jauh daripada Iceberg, berdekatan, tapi dia metode penambangannya adalah penambangan bawah tanah. Jadi mereka juga harus mengembangkan terowongan-terowongan untuk bisa mencapai Gunung Bijih Timur 2 atau GPT-2. Nah, kemudian mereka melakukan metode penambangan dengan sistem block caving. Diruntuhkan, kemudian diambil, baru diangkut ke pabrik pengolahan. Nah, dalam perjalanan tersebut, para ahli geologis yang ada di PT Freeport Indonesia itu menemukan namanya cadangan di Grasberg. Nah,
cadangan ditemukan di Grasberg itu jauh lebih besar daripada yang ada di Iceberg maupun yang di GPT-2. Oke, posisi Grasberg ini lebih tinggi atau bagaimana? Nah, posisinya itu ketinggian lebih tinggi daripada Iceberg. Elevasi tertinggi daripada Grasberg itu sekitar 4.285 meter dari muka laut. Oke. Nah, bisa dibayangkan bahwa temperatur rata-rata yang pernah di sana itu sekitar 4 sampai 6 derajat Celcius. Dingin Kemudian ya? dengan oksigen yang tipis, Ya. kemudian medan yang sangat berat, terjal. Nah, PT Freeport Indonesia mengembangkan infrastruktur untuk masuk ke Grasberg untuk dapat melakukan penambangan. Nah, namun karena yang ditemukan itu adalah cadangan biji yang dekat permukaan, kemudian itu bisa dikembangkan dengan metode tambang terbuka. Oke, ini yang ditemukan ini kandungannya sama seperti yang ada di Erzberg maupun di GBC 2. Sama, jadi tetap tembaga, emas dan perak yang mereka temukan. Nah, kalau jumlahnya yang sampai saat ini ditambang adalah 1,3 miliar ton biji atau kita sebut dengan ore. Oke. Namun demikian cadangan tersebut juga terbatas, sehingga PT Freeport Indonesia dalam perjalanan Grasberg tersebut mereka juga melakukan eksplorasi lagi sehingga mendapatkan cadangan-cadangan baru tapi di bawah daripada Grasberg. Oke. Nah, itu salah satunya adalah Grasberg Block Cave yang memang lebih besar daripada Grasberg. Kemudian yang kedua adalah Blok Deep Mill Level Zone atau DMLZ. Nah, kemudian yang ketiga adalah Deep Ore Zone, ya, DOZ. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bigosan. Yang keempat Bigosan. Ya, jadi ada 4 ya. Ada 4 blok yang mereka temukan lagi, dan itu jauh lebih besar daripada cadangan yang ada di Grasberg. Oke. Namun itu harus dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah karena memang dia di bawah Grasberg. Nah, kenapa kita harus masuk ke bawah tanah? Yang pertama adalah itu kedapatannya tuh di bawah daripada permukaan, jauh daripada permukaan. Kemudian open pit Grasberg sendiri juga punya keterbatasan, artinya kemiringan lerengnya sudah tertentu, tidak bisa dikembangkan lagi. Kemudian dari segi ekonominya juga tidak ekonomis lagi kalau tetap dilakukan dengan tambang terbuka karena makin dalam tambangnya. Oke, nah apa yang harus diperhatikan dalam proses penambangan bawah tanah ini dan seperti apa proses yang sudah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pariwara terkait perbincangan tentang proses penambangan di PT Freeport Indonesia sesaat lagi. Kembali lagi di Indonesia Forward, kita masih berbincang mengenai proses penambangan di PT Freeport Indonesia. Tadi Pak Rizal sudah menjelaskan tentang 4 blok bawah tanah yang akan dieksplorasi begitu ya. Nah, Pak Henki mungkin bisa menjelaskan seperti apa proses penambangan bawah tanah ini? Proses penambangan bawah tanah kita menggunakan 2 metode, yakni metode block caving dan metode stopping dengan backfilling. Okay. Nah, metode block caving ini diterapkan di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone atau Deep MLZ, dan tambang bawah tanah DOZ atau Deep Ore Zone. Nah, sedangkan tambang bawah tanah dengan metode stopping dan backfilling itu diterapkan di tambang bawah tanah Bigosan. Oke. Nah, untuk tambang bawah tanah kita yang tambang bawah tanah DOS itu sudah beroperasi sejak tahun 2001 dan kemudian ini akan diprediksikan selesai pada tahun 2025.
2022. Sedangkan tambang bawah tanah Grasberg Block Cave itu kita sudah mulai cave development-nya di tahun 2018 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2041. Tambang bawah tanah di Pemelset kita mulai cave development-nya di tahun 2015 dan ini akan bertahan hingga sekitar tahun 2038. Dan tambang bawah tanah di Gosan itu mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan diperkirakan akan selesai di tahun 2034. Oke. Seperti begitu. Kemudian dari keempat penambangan ini yang paling utama adalah penambangan dengan metode block caving. Nah, dengan metode block caving ini kita melakukan penambangan dengan cara memotong tubuh biji dari bawah, kemudian kita biarkan tubuh biji tersebut runtuh dengan gravitasinya sendiri. Sementara penambangan dengan metode open stopping itu kita melakukan penambangan secara selektif untuk badan biji yang menghasilkan atau bernilai ekonomis tinggi. Nah, setelah itu lubang-lubang yang sudah ditambang itu kemudian diisi kembali dengan pasta atau yang kita sebut sebagai campuran antara semen dan sisa pasir tambang untuk kemudian digunakan sebagai pijakan untuk menambang area penambangan atau blok penambangan di atasnya. Oke. Seperti itu. Pemilihan metode penambangan ini berdasarkan apa, Pak? Pemilihan metode penambangan ini tentunya berdasarkan kondisi batuannya, kekerasan batuan, kemudian penyebaran daripada bahan tambang itu sendiri, kemudian sebaran grade-nya atau kita bilang sebagai nilai daripada mineral tambang itu. Nah, dari ketiga faktor ini kemudian kita menentukan kira-kira dengan metode penambangan mana yang lebih efektif atau lebih ekonomis untuk ditambang. Seperti itu. Nah, kalau penambangan dengan block caving itu ditambang dengan pertimbangan bahwa penyebaran grade-nya tersebar dalam lokasi yang luas, namun grade-nya sekitar, ya kalau boleh dikatakan rendah sampai sedang, seperti itu. Sementara penambangan dengan selective mining atau stopping, itu kita menambang pada area yang berkadar tinggi dan pada bagian-bagian yang disebut seperti urat-urat tambang, seperti itu. Ya, Pak, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi tentang proses penambangan block caving ini. Jadi proses penambangan block caving ini pada prinsipnya adalah kita melakukan pemotongan massa biji batuan dari bawah, kemudian kita biarkan massa batuan tersebut runtuh dengan beratnya sendiri, atau kita biarkan dengan memanfaatkan sistem gravitasi untuk membiarkan materialnya runtuh dengan sendirinya. Nah, untuk proses pemotongan itu sendiri kita menggunakan yang namanya mobile drilling. Jadi kalau kita lihat mobil seperti ini ya, Pak ya. Seperti ini ya. Kemudian mobile drilling ini akan kita posisikan di bawah area badan biji yang akan kita ledakan. Nah, kemudian dari situ kita akan lakukan pengeboran secara vertikal. Pengeboran secara vertikal dilakukan, jumlah ring drillingnya itu kita sesuaikan dengan kekuatan massa batuan itu. Nah, setelah pengeboran itu kita lakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah pemuatan bahan peledak di lubang-lubang bukaan yang sudah kita drill tadi atau sudah kita bor tadi. Nah, setelah kita lakukan pemuatan bahan peledak, tipikal peledakan di tambang bawah tanah itu energinya cukup besar, disebabkan karena peledakan dilakukan di area yang terbatas. Jadi kalau kita lihat biasanya akan menimbulkan getaran yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat proses peledakannya seperti ini. Nah, kita lihat 3, 2, 1, nah yang terjadi peledakan. Nah, setelah peledakan dilakukan, kemudian terjadi material yang diledakkan itu akan berada di lantai daripada level penambangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengangkutan material dengan menggunakan yang namanya LHD atau load haul dump loader. Nah, loader ini, loader seperti ini akan kita gunakan untuk mengambil material yang sudah diledakkan tadi. Loader ini dioperasikan manual atau bagaimana, Pak? Ada dua cara pengoperasian untuk loader ini. Kita untuk pengoperasian secara manual itu kita lakukan untuk area-area atau ore yang ditambang yang sifatnya kering. Sementara untuk
ore yang bersifat basah atau yang kita sebut dengan wet mud atau lumpur basah itu dilakukan secara remote. Nah, dilakukan secara remote dalam hal ini adalah bahwa operator kita itu kita tempatkan di permukaan yang jaraknya sekitar 6 km di luar. Di ruang kontrol ya? Di ruang seperti kontrol ini ya, room Pak, ya? seperti ini kalau kita lihat. Kemudian mereka akan mengoperasikan alat ini dari permukaan dan kemudian alatnya dibiarkan untuk mengambil material di dalam tanah. Seperti itu. Nah, Segera proses pengoperasian ini setelah dilakukan pengambilan material, kemudian material ini akan dibawa ke yang namanya grizzly atau kita sebut sebagai lombong atau sumuran yang menghubungkan antara level ekstraksi ke level pengangkutan di bawah. Nah, di level pengangkutan juga kita menerapkan dua cara, cara pengangkutan secara manual dan cara pengangkutan secara remote. Nah, kalau yang kita lihat di sini, ini cara pengangkutan yang dilakukan dengan kereta itu dioperasikan dengan sistem remote. Sama juga seperti pengangkutan di level ekstraksi tadi, yang kita kendalikan dari jarak sekitar 6 km di surface. Dari ruang kontrol juga begitu ya? Dari ruang kontrol juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat keretanya, ini dioperasikan tanpa ada orang di dalam tanah. Nah, dari kereta ini kalau kita lihat, ini lebih banyak diterapkan di tambang bawah tanah GBC. Jadi kalau di GBC itu proses pengangkutannya menggunakan sistem remote kereta, di mana dalam satu rangkaian kereta itu kalau kita lihat itu terdapat sekitar 11 gerbong. Nah, 11 gerbong ini masing-masing gerbong itu memiliki kapasitas sekitar 35 ton sampai 40 ton. Sehingga dalam satu kali pengangkutan itu kita bisa memindahkan material sebanyak 400 ton dalam satu kali cukup banyak pengangkutan, cukup banyak. Nah, sementara kalau pengangkutan dengan sistem truk itu diterapkan di tambang bawah tanah DOS, tambang bawah tanah di Pemelset dan di Bungkusan. Nah, cuman untuk pengangkutan dengan menggunakan truk ini terbatas hanya sekitar 35 sampai dengan 55 ton. Jadi kita lihat perbedaan dalam satu kali pengangkutan dengan kereta dan satu kali pengangkutan dengan truk cukup besar perbedaannya. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hengki dan juga Pak Rizal untuk penjelasannya terkait dengan proses penambangan di PT Freeport Indonesia. Kita berharap dengan proses penambangan bawah tanah ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi dan bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi begitu ya bagi masyarakat dan negara. Pemirsa, demikian Indonesia Forward bersama PT Freeport Indonesia. Saya Lucia Saharu undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.